Ya, bagaimana nasibnya orang-orang yang mengalami telat bayar dan gagal bayar di aplikasi Julo? Aplikasi Julo sendiri di sini adalah aplikasi resmi OJK dan tergabung ke anggotaannya dengan AFPI. Jadi setelah Lebaran kemarin tentunya banyak sekali orang-orang yang kesulitan membayar, ada yang telat, ada juga yang bahkan sampai gagal bayar, gak ada uang sama sekali untuk membayar tagihannya. Nah, teman-teman, untuk aplikasi Julo sendiri adalah aplikasi yang setiap penagihannya itu ke orang-orang ya berbeda. Ada yang sudah bertahun-tahun tidak ditagih lalu ditagih lagi, ada juga yang baru 3 bulan udah ditagih ataupun 1 bulan udah ditagih ya. Itu ke setiap orang berbeda-beda tergantung nominal, tergantung dari respon mereka ketika dihubungi seperti apa. Namun yang pasti untuk aplikasi Julo ini adalah aplikasi yang seringkali menurunkan DC lapangan, karena aplikasi Julo ini sendiri teman-teman bisa lihat ya, dia adalah aplikasi yang limitnya hingga 50 juta, termasuk limit yang lumayan tinggi juga, meskipun tidak setinggi yang lain yang nyampe 80 juta, ada yang nyampe 100 juta ya. Namun yang pasti banyak kejadian yang sudah bertahun-tahun ya, ada yang 5 tahun gak ditagih, kemudian didatangi DC, ditagih lagi, ada juga yang baru beberapa bulan ditagih. Namun kesimpulannya adalah kalian gak perlu panik ya, mau kalian sulit bayar karena gagal bayar berapa juta pun gitu ya, jangan sampai kalian gali lubang tutup lubang. Kenapa? Karena justru nanti kalian akan pusing sendiri. Udah dari aplikasi Julo, terus dari aplikasi pinjaman lain ya. Pokoknya jangan sampai kalian pinjam sana sini. Kalau misalnya udah di satu aplikasi nggak mampu bayar, bilang aja sejujurnya gak ada uang buat bayar. Karena hal itu setidaknya kita bisa tidak terlalu pusing lah. Kita hanya ditagih oleh satu aplikasi aja daripada kita ditagih dengan banyak aplikasi, kan pusing juga. Ini ada telepon dari aplikasi mana nih? Nah, itu yang bikin kita bingung. Apalagi aplikasi-aplikasi lain yang tidak transparan dalam tenornya ya, kecepatan, kemudian juga dari bunganya, ketinggian. Nah, itu akan menjadi masalah. Maka dari itu, ketika kalian gak mampu bayar, katakan aja belum ada uang ataupun gak ada uang buat bayar. Nanti juga mereka akan mengerti dan tidak akan memaksa kita ya. Walaupun mungkin nanti akan masuk ke bad checking ataupun ke risiko jaga jelek, itu resikonya aja. Namun yang pasti jangan sampai kalian meminta joki-joki pinjol buat ngapus data. Karena yang namanya menghapus data itu gak ada teman-teman ya. Itu penipuan semua. Jadi jangan sampai kalian kejebak ke penipuan juga nantinya, jangan sampai hal itu terjadi. Intinya banyak kok orang-orang yang galbay, mereka tenang-tenang aja ya, nyampe puluhan juta tenang-tenang aja. Jadi orang ataupun DC tidak akan fokus ke kita doang ya, karena ke dalam satu hari maksudnya ya, itu mereka DC lapangannya pun kadang-kadang sampai ke 10 orang, ke 11 orang, ke 12 orang penagihannya. Jadi mereka tidak akan fokus ke satu orang teman-teman. Jadi intinya gak usah panik, hadapi aja, karena aplikasi ini sudah resmi OJK ya. Entah itu mereka nanti akan ditanggung sebagian oleh OJK ataupun ke API ya, seperti itu. Yang pasti adanya API dan OJK ya tentunya agar sama-sama aman, baik itu ke aplikasi pinjolnya ataupun juga ke kitanya sebagai debitur yang mengalami gagal bayar. Jadi seperti itu. Buat kalian yang mengalami pengalaman berbeda, tulis aja di kolom komentar seperti apa pengalaman kalian. Yang pasti aplikasi ini adalah aplikasi masih resmi OJK.